Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami masih bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Tawari 5 ayat 2-14. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tak terhitung dan tak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjang sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asap, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 2 Tawari 5, 2-14 ini, dalam pasal ini kita memasuki momen yang penuh berkat ketika Salomo, raja yang bijaksana, memimpin umat Israel membawa tabut perjanjian ke bait Allah yang megah. Bapak Ibu, sebagai umat yang berkumpul, kita dapat menarik pelajaran yang berharga dari peristiwa ini. Pertama-tama kita perhatikan tentang kehormatan dan kerendahan hati Salomo. Salomo memahami bahwa kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh tembok dan langit, melainkan hati yang bersedia dan tempat yang disucikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tabut perjanjian tiba di bait Allah, ada suatu kemuliaan yang melingkupi tempat itu. Ini adalah manifestasi kehadirannya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hari ini kita diingatkan untuk membawa hati yang tulus dan kerendahan hati kepada Tuhan, mempersiapkan tempat baginya dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu, saat tabut perjanjian ditempatkan di bait Allah, terjadi kegembiraan dan penyembahan yang luar biasa.
Dari musik yang merdu hingga nyanyian syukur, kita belajar bahwa penyembahan adalah tanggapan alamiah atas kehadiran Allah yang agung. Marilah sebagai umat, kita membawa hati yang penuh syukur dan bernyanyi dalam penyembahan kepada Tuhan kita. Bapak Ibu, tetapi yang paling mencolok adalah ketika awan penuh kemuliaannya mengisi bait Allah. Ini adalah tanda nyata kehadirannya yang tak terlupakan. Marilah hari ini kita merindukan pengalaman yang mendalam dengan Tuhan, memohon agar kemuliaannya meliputi kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, marilah kita meresapi nilai-nilai kerendahan hati, penyembahan yang tulus, dan rindu akan kehadiran Allah yang kemuliaannya mengubahkan hidup kita. Semoga kita dapat bersama-sama mengejar kehadirannya dengan tekun dan merasakan kebenaran bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan. Kami mau datang dengan penuh hormat dan kerendahan hati, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, tolong ubahkan hidup kami, agar kami terus diubahkan bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan yang kudus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, memohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.